ada banyak kebijakan pajak yang baru dan bakalan ada tax amnesty di Januari sampai Juni 2022. Jadi aset terlapor pada periode 1985 sampai 2015 ini akan dikenakan pajak final 6-11%, sedangkan 2016 sampai 2020 sebesar 12-18%. Kayaknya ini akan jadi bagus buat market karena bakalan banyak spending ya, orang-orang jadi berani spending gitu. Oke. Terus ada lagi kabar positif ya, di mana jalur penerbangan internasional ini udah mulai dibuka, mau udah mulai dibuka buat anak-anak. Sekolah juga udah mulai dibuka, meskipun saya masih belum berani anak saya di pembelajaran tatap muka PTM, kayaknya bakalan dipaksa sama Mas Gibran ini. Which is bagus juga kalau dipaksa masuk sekolah tuh perekonomian jadi gerak ya, tapi masih worry aja. Oke. Hari ini ada saham-saham rame, itu bukan cuma dari sektor komoditas tapi juga dari banking. Bankingnya yang menarik, yang rame itu adalah banking dari old economy, bukan dari perbankan digital. Jadi sebelum aku bahas sektor properti dan sektor yang lainnya, mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi, bisa tanya jawab secara intensif? Yuk daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. how are you everyone? Hari ini pasti lagi pada seneng nih, hijau semuanya. IHSG lanjut breakout lagi. Bagaimana perasaanmu hari ini teman-teman semuanya? Pasti lagi happy nih semuanya nih. Halo semua. Apa kabarnya? Gimana hari ini teman-teman? What do you feel? What do you think? Portfoliomu gimana? Happy ya? Cuan dari saham apa aja? Atau jangan-jangan masih ada yang rugi nih di tengah market yang lagi menghijau gini? Ada nggak yang masih rugi? Halo Grace. Link 2490 masih nyangkut. Emang nyangkut di saham apa? HSA Associates diserang cuan dari mana-mana, cie. Lumayan cuan dari Serabinoto Sumanwat. Ada HMSP, Call mantap, pindah ke LQ45, Bank Digital gimana? Evas Malau. Ada yang rugi, ada yang untung. Rugi di saham gocap, makanya jangan trading saham gocap. Kapokmu kapan? Ada Antam sama Mika yang lain masih nyangkut di konstruksi. Bagaimana besok? BBYB nyangkut, ada di DMX. Agro nyangkut, Friend nyangkut. Kok masih nyangkut semua sih? Cuan dari ada Robos, apalagi tuh? Nyangkut dalam di Harum. Harum kan habis naik, kok nyangkut? Oh, pasti beli di pucuk ya. Pasti beli di pucuk ya. Ya, kalau kita justru malah mau beli lagi nih, mau beli nunggu dia koreksi normal. Yang nyangkut Harum di pucuk tenang aja, palingan dia turunnya sampai ke 7.800, bisa sampai ke area support itu, and that's normal, still normal sampai ke level itu. Justru malah kita mau masuk lagi gitu. Oke. Ya, sebelum aku mulai teman-teman yang mau belajar kripto, kita sekarang ada kelas rutinnya setiap hari Rabu 6:30 dan juga hari Minggu jam 4 sore. Hari Rabu nanti jam 6:30 bareng dengan peluang gitu. Jadi teman-teman besok hari Rabu bisa langsung join ya, dan ini khusus untuk user VIP mtrade gitu.
Ya, jadi teman-teman yang belum jadi user VIP langsung aja daftar dengan cara klik link di bio. Oke, terus aku mau bahas dari sentimen global dulu deh teman-teman, sebelum aku bahas teknikalnya yang banyak banget ya, saham yang pastinya aku akan bahas malam hari ini. Meskipun aku belum makan karena tadi nunggu Gojek nasi Padang lama. Siapa di sini yang suka nasi Padang? Oke, aku mau update dari sentimen global dulu. Nah, ini di US ini ada info tentang rantai pasokan supply chain di Amerika tuh yang agak-agak tersendat. Karena apa? Karena masih ada COVID-19 di beberapa negara. Sedangkan di Amerika sendiri perekonomiannya tuh udah mulai recover, sehingga mereka membutuhkan barang-barang itu, kebutuhan di tengah pandemi, dan itu terhambatnya tuh di pengirimannya, di logistik gitu. Nah, kalau Morgan Stanley bilang ini bakalan biaya ekspedisi bakalan naik 10 kali lipat dibandingkan dengan tahun lalu, karena ekspedisinya atau pengirimannya ini agak-agak tertunda gitu. Jadi akan ada risiko material untuk ekspektasi pendapatan pada beberapa perusahaan. Jadi di US masih ada sedikit problem akibat COVID-19 ya. Cuman kayaknya nggak akan terlalu signifikan banget. Terus dari komoditas nih. Dari komoditas nih ya, kita lihat bahwa OPEC Plus ini nggak akan nambahin pasokan. Artinya apa? Artinya meskipun dalam krisis energi ya, jadi di dunia ini sekarang lagi terjadi krisis energi global. OPEC Plus ini dia nggak akan nambahin pasokan dan akan membiarkan mungkin untuk sementara waktu harga minyak ini menguat gitu. Jadi nggak akan buru-buru naikin pasokannya. Ya, jadi koalisi OPEC ini mereka masih skeptis ngelihat kekurangan pasokan gas alam itu akan berdampak pada harga minyak. Nah, dengan demikian, dengan tidak dinaikkannya pasokan minyak ya, hal ini akan berpotensi untuk meningkatkan harga minyak, dan kalau kita lihat untuk Medco dan Elsa ini bakalan kedampak positif. Nah, harga minyak juga beberapa waktu yang lalu tuh sebenarnya udah naik terus, tapi harga sahamnya belum naik. Kalau kita perhatikan sekarang ini adalah waktunya untuk komoditas termasuk juga oil bakalan bagus. Oke ya. Nah, ini teman-teman, kita udah bahas Medco tuh. Aduh, HP-nya terpelanting. Oke. Aku pasin dulu ya di chartnya ya. Oke, jadi ini chart Medco udah kita bahas dari beberapa waktu yang lalu, bahkan udah kita bahas dari seminggu 2 minggu yang lalu. Di Mtrade juga udah kita bahas banget buat Medco ini. Yang menarik adalah dia breakout dari pattern inverse head and shoulders-nya, dan breakoutnya pada tanggal 28 September kemarin gitu. Ini naik terus, bakalan naik terus, masih kayak sektor konstruksi ya. Kalaupun koreksi normal aja. Kalau untuk Medco dan Elsa sendiri, dia gerakannya memang nggak seliar batu bara, tapi tren naiknya itu cenderung steady. Nah, jadi kalau di Mtrade sendiri strateginya gimana? Coba kita lihat ya. Kalau di Mtrade sendiri kita coba lihat, ketahuan tadi habis beli ras. Medco. Ini jangka menengahnya masih hold sekitaran 11-16% profitnya, jangka pendeknya 2-6%. Jadi jangka pendeknya tuh kayaknya kemarin udah sempat jualan sih. Nah, ini udah sempat profit taking sekali di 29 September. Sebelumnya kita masuk Medco agak kepagian dan waktu itu gagal breakout, jadi kita jangka pendeknya exit dulu karena sideways, cut loss, terus pas breakout kita beli 29 September kemarin. Terus jangka menengahnya kita masih ngehold, dan ini jangka pendeknya kita ada buyback ya di 30 September gitu. Jadi Medco sendiri sih sebenarnya masih menarik ya dengan sentimen minyak dari global gitu. Jangka pendeknya sih resistennya sekitaran level 332 gitu. Jadi masih berpotensi menguat sampai 332 gitu ya. Terus kemudian kalau untuk itu Elsa. Sedangkan kalau Medco dia masih berpotensi menguat sampai
sekitaran ini udah dekat resisten sih, 580 sampai 610, 580 sampai 610 untuk Medco ini. Elsa tadi juga masih berpotensi menguat ya. Nah, terus ini yang masih diuntungkan dari sentimen krisis energi pastinya adalah sektor komoditas energi, batu bara. Nah, batu bara tuh tadi kita coba lihat hari ini tadi gap up lagi ya. Hari ini gap up lagi untuk batu baranya, cuman kita ada buyback indi buat scalping aja. Jadi karena udah dipucuk banget, kita nggak berani masuk dan ngehold lama. Buat indi tuh tadi scalping aja gitu. Nanti bakalan bisa jadi kayak harum kalau misalkan kita terlalu ngejar ya. Jadi batu bara tuh koreksinya bakalan dikit banget. Jadi kalau misalkan sampai masih ada gap up, kita akan scalping aja. Nah, di mTrade sendiri untuk indi ini masih hold untuk jangka menengahnya, cuan 31 sampai 32%. Sementara yang jangka pendeknya tadi scalping cuan tipis. Setelah kemarin cuan 11-12% pada 29 September, hari ini tuh cuan tipis cuman sekitar 1,5 sampai 2,4%. Anyway, ya BEP aja sih gitu. Terus kita masih watch untuk saham-saham coal lainnya karena krisis energi ini masih bakalan lama gitu, dan winter datang di China ini mereka benar-benar sampai parah banget, krisis energi ya tuh mereka sampai melakukan pemadaman terus gitu ya buat listriknya, dan ini pasti juga akan ngefek ke perekonomian di China. Kenapa? Karena kan yang diutamakan adalah kebutuhan rumah tangga atau sehari-harinya gitu. Nah, untuk industrinya jadi pasti jadi agak slowing down. Ini nggak bagus buat perekonomian di China. Buat permintaan batu bara dari Indonesia bagus nggak? Bagus, tapi lebih ke kebutuhan rumah tangga gitu. Nah, kita coba lihat untuk saham-saham coal lainnya ya, seperti contohnya di sini Adaro. Meskipun Adaro hari ini gap up naik kencang banget, tapi rasanya nggak wise ya buat dikejar. Kayak Indi tadi kita juga masuk untuk scalping aja gitu. Terus kemudian selain Adaro, ada juga kita lihat PTBA hari ini tadi juga naik-naikan kencang banget. Cuman ini chart yang udah kemiringannya hampir vertikal, ini rasanya agak riskan kalau dikejar di atas. Jadi kalau masuk pun hanya untuk scalping aja gitu. Terus ada lagi ITMG, patternnya juga sama. Beberapa waktu yang lalu tuh kita sempat bilang ITMG itu membentuk pattern cup with handle, dan ini udah capai target nih, udah lewat malah. Jadi ini pattern cup with handle-nya waktu itu di mention di morning briefing mTrade, dan ini udah sampai capai target di 2800 bahkan lebih gitu ya. Jadi kalau ada kenaikan harga coal atau permintaan coal dari China naik, itu bakalan ITMG itu yang paling relate banget dibandingin PTBA, dibandingin dengan Adaro, itu bakalan naik paling tinggi. Kenapa? Ya karena dia paling relate ya dengan kenaikan harga coal itu. Kalau aku perhatikan, naiknya harga saham juga udah paling konsisten dari dulu, dan hari ini naik dengan volume yang sangat tinggi sekali gitu. Sama strateginya, kalau baru mau masuk sekarang sebaiknya strateginya lebih ke scalping aja. Sedangkan kalau misalkan udah punya di bawah ya itu stronghold. Kalau punya di bawah itu punya di modal berapa sih? Di bawah tuh di bawah 20.000 ya. Jadi yang punya di bawah 20.000 ya hold aja gitu. Terus kemudian Doit gimana? Doit ini kontraktor batubara, dan ya dia pasti juga akan diuntungkan. Tadi mTrade juga ada entry untuk ini, masih bisa naik untuk Doit. Ini lebih cocok untuk swing trading atau scalping juga sih. Ya, jadi itu tadi saham batubara semuanya. Saya rasa meskipun batubaranya masih uptrending karena krisis energi, tapi kita harus udah tetap waspada, harus tetap hati-hati. Nah, dari krisis energi ini ada sektor lain juga yang diuntungkan, yang tadi aku udah ngomong, yaitu oil tuh aku tadi udah bahas Medco dan Elsa di awal. Terus abis itu CPO. Nah, ini akan ganti-gantian dari sektor komoditas batubara. Kalau batubaranya istirahat 1 atau 2 hari, ini bakalan ke CPO. Nah, CPO tuh kalau aku yang paling suka sih mTrade ya, bukan aku ya, karena semuanya kerja tim. Kita paling suka ke LSIP gitu, dan we expect ada koreksi normal, tapi kayaknya nggak bakalan dikasih koreksi. Jadi kalau misalkan terjadi besok misalkan naik lagi, kita akan pakai buat swing, buat scalping aja. Nah, kalau untuk LSIP sendiri jangka pendeknya tuh bisa banget sampai ke level 1400. Terus AALI agak slow ya dibandingkan dengan LSIP.
dia agak-agak slow. Dia target jangka pendek, resisten ya, kita nggak target ya, resisten jangka pendeknya tuh 10,5, bisa sampai ke 11,5 juga gitu ya. 11,5 kurang dari sebulan. Kalau yang ini dalam beberapa hari aja. Oke, aku lupa kasih disclaimer, semua yang aku bahas di sini ini berdasarkan analisis fundamental dan teknikal, tapi tetap ada resiko fluktuasi di market ya. Jadi kalau saham-saham yang aku bahas di sini, tolong teman-teman jangan semuanya langsung hajar-hajar aja. Resiko dalam berinvestasi, dalam trading saham harus dipahami dan diantisipasi masing-masing. Kalau cuan punyamu sendiri, kalau ada rugi atau resiko juga antisipasi sendiri ya teman-teman. Oke. Nah, terus kita coba untuk lihat CPO yang lainnya. Contohnya DSNG, Dharma Satya Nusantara, ini juga bagus, semuanya sih bagus, tapi dia lagi uji resisten gitu, belum breakout ya untuk DSNG-nya, jadi masih watch aja untuk DSNG, BBPT dan lain-lainnya. Nah, terus ada nggak sih sebenarnya komoditi yang kena dampak negatif dari krisis energi ini? Ada ya, salah satunya adalah nikel gitu. Kenapa nikel? Karena produksi di China itu merupakan produsen stainless steel yang sangat besar sekali dan bahan bakunya adalah nikel gitu. Nah, jadi kalau mereka nggak bisa beroperasi, ya nggak bisa, bahan baku nikel, bahan bakarnya batu bara dong pastinya gitu. Jadi kalau mereka nggak bisa beroperasi, nggak ada listriknya dipakai buat kebutuhan rumah tangga, maka yang terjadi adalah produksi dari stainless steelnya itu menurun. Permintaan untuk nikel juga bisa jadi menurun karena mereka nggak bisa produksi. Dan itu bisa jadi katalis negatif buat perusahaan-perusahaan nikel seperti Antam, Inco dan juga Harum. Cuman teman-teman nggak usah khawatir ya, karena secara teknikal ini Antam ini dia rapi banget teknikalnya ya. Jadi menurut aku sih Antam ini sempet overvalue banget di Januari kemarin, baik secara harga maupun secara valuasi. Tapi sekarang tuh dia udah consolidating lama banget dan patternnya secara monthly tuh cakep banget gitu. Jadi kalau untuk Antam nih, perhatikan dia udah membentuk pattern flag itu secara monthly, cakep banget gitu. Jadi kalau istilah kata dia breakout dari flag monthly-nya, wah ini dia bisa kemana-mana gitu ya. Tapi nggak usah berpikir terlalu jauh dulu, kita lihat yang daily-nya. Nah, kalau daily-nya si Antam ini dia kena area support 2200, mantul kalau jangka pendek itu expected beberapa hari mungkin bisa sampai ke 2400, bahkan sampai ke 2600 dalam rentang waktu kurang dari 1 bulan gitu ya. Terus kemudian kalau untuk Inco sendiri juga sama nih. Meskipun ada sentimen negatif dari krisis energi yang bakalan mengurangi produksi stainless steel di China, terus kemudian mengurangi permintaan nikel dari Indonesia, ini Inco di sini secara teknikal ini juga masih cakep-cakep aja gitu. Jadi dia nurut banget juga secara teknikal tuh. Ini dengan garis tren ya, dengan garis trennya. Kalau tadi di Antam dia di level 2000 berapa tadi ya, 2200 Antam di sini tuh dia nurut banget dengan supportnya 2200, kena 2200 pasti dia mantul gitu. Jadi angka yang cukup murah secara teknikal gitu ya. Jadi kalau Inco tadi yang trade juga ada buy untuk swing trading, expected untuk kena resisten sekitar 5.000 sampai 5.150, bahkan sampai 5.200 dalam beberapa hari atau dalam rentang waktu kurang dari 1 bulan untuk swing trading. Mungkin kok lama banget ya, kurang dari 1 bulan ya, itu definisi swing trading sih, tapi kayaknya dalam beberapa hari kayaknya bisa gitu. Disclaimer on juga. Jadi untuk Antam dan Inco yang baru aja masuk hari ini sih should be okay. Oke. Terus kemudian aku mau bahas untuk sektor yang lainnya teman-teman. Ini pemerintah ada nerapin aturan pajak baru ya, di mana PPN ini akan naik sebesar 11% mulai April 2022 dan 12% pada 2025 dari angka 10% saat ini. Tepok jidat. Rencana untuk mengenakan PPN ini pada kebutuhan dasar, sembako, pendidikan, keuangan dan jasa itu dibatalkan ya. Good to hear that ya, karena menurut saya pendidikan, sekolah-sekolah nggak minta duit dari pemerintah, harusnya udah oke gitu loh. Harusnya tuh pendidikan di support ya. Anyway, terus selain itu dari Indonesia tentang perpajakan sendiri, bentar ya, yang nanya ya.
Carbon tax di Indonesia ya. Indonesia ini akan menerapkan pajak emisi karbon sebesar Rp30 per kilogram CO2 gitu. Jadi setengah kali lebih rendahnya dibandingkan dengan rencana awal di 75 per kilogram ya. Syukur puji Tuhan, alhamdulillah turun pajaknya. Jadi itu akan bagus buat industri gitu ya. Oke. Terus pembangkit listrik tenaga batu bara ini juga akan jadi objek pajak pertama yang akan dikenakan tarif carbon tax ini efektif per April 2022. Masih lama, nggak usah dipikirin gitu. Anyway, ada banyak kebijakan pajak yang baru dan bakalan ada tax amnesty di Januari sampai Juni 2022. Jadi aset terlapor pada periode 1985 sampai 2015 ini akan dikenakan pajak final 6-11%, sedangkan 2016 sampai 2020 sebesar 12-18%. Kayaknya ini akan jadi bagus buat market karena bakalan banyak spending ya, orang-orang jadi berani spending gitu. Oke. Terus ada lagi kabar positif ya, di mana jalur penerbangan internasional ini udah mulai dibuka, udah mulai dibuka buat anak-anak. Sekolah juga udah mulai dibuka, meskipun saya masih belum berani anak saya di pembelajaran tatap muka PTM, kayaknya bakalan dipaksa sama Mas Gibran ini. Which is bagus juga kalau dipaksa masuk sekolah tuh perekonomian jadi gerak ya, tapi masih worry aja. Oke. Hari ini ada saham-saham rame, itu bukan cuma dari sektor komoditas tapi juga dari banking. Bankingnya yang menarik, yang rame itu adalah banking dari old economy, bukan dari perbankan digital. Jadi sebelum aku bahas sektor properti dan sektor yang lainnya, aku mau bahas dulu nih secara untuk saham perbankannya ya, perbankan digital dan non digitalnya. Oke. BBTN dulu ya teman-teman ya. BBTN ini pada Agustus 2021 ini dia menyalurkan kredit itu naik 6% year on year ya. Jadi itu bagus banget kalau dibandingin dengan Juli kemarin itu naik 5,59% ya. Jadi di Agustus naik 6,2%, kalau di Juli itu naik 5,59%. Nah, BBTN sendiri teman-teman ini secara chartnya ini juga jadi pilihan M-Trade last week, which is hari ini hari Senin, ini tinggal naik aja. Coba dilihat di sini. Ya ini M-Trade sih udah masuk, udah sebenarnya ngincer ini udah lama ya. Dari sini kita lihat dia ada akumulasi, beli malah sideways. Akhirnya kita sempat exit dulu dan masuk lagi di sini gitu. Karena menghindari sideways-nya. Coba aku lihat BBTN ya. BBTN tuh jangka menengahnya dulu banget modal lama masih ada, modal atas juga masih ada, tapi yang modal bawah ini udah mulai cuan. Terus jangka pendeknya udah mulai cuan juga. Kemarin sempat profit taking, sempat masuk lagi, ada cut loss juga untuk BBTN-nya. Tapi untuk BBTN yang kita beli pada hari Jumat kemarin ini bagus banget, kita masih akan ngehold untuk jangka menengah. Jangka pendeknya kemungkinan akan profit taking dalam beberapa hari lagi. Resistennya sekitaran 1625 sampai 1650. Jualan nggak harus selalu kena resisten baru jualan gitu. Terus yang menarik juga bukan cuma dari BBTN, terus dari BBCA. Kalau BCA kita lebih ke arah investment. Jadi kayaknya kalau buat trading nggak terlalu gede fluktuasinya ya. BCA ini kemarin habis turun terus naik lagi, which is kalau sebenarnya turun itu kesempatan bagus buat masuk. M-Trade ada saranin untuk masuk BCA di level 30-31 waktu itu, dan sekarang masih ngehold. Penyaluran kreditnya dia itu juga naik ya, sekarang di angka 587,15 triliun rupiah gitu. Terus selain itu kita juga nge-watch untuk saham BJBR. BJBR ini juga cakep banget breakout-nya. Aku nggak apal tradingan M-Trade, mari kita lihat BJBR. Ya, BJBR ada jualan tadi untuk jangka pendeknya, tapi jangka menengahnya kita masih nge-hold buat BJBR-nya. Ini masih bagus sih, palingan nanti kalau koreksi normal aja. Koreksi normal buat kita entry lagi buat yang jangka pendek gitu. Terus kemudian BJTM ini juga cakep, tapi patternnya masih lebih cakep BJBR ya, karena ini di sini banyak ekor gitu. Ini menunjukkan dia punya volatility lumayan gitu. Ya, jadi kalau saham-saham perbankan digital gimana kabarnya?
sebenarnya kita ada ngelirik si Arto dan Agro gitu. Ya, kita kadang lirik Arto dan Agro. Arto dan Agro ini kemarin aku tarikin garis kayak gini. Ternyata hari ini breakdown. Cuman dia masih ketahan satu support MA 100. Ya, ini MA 100. Lumayan kuat gitu. Jadi kita masih wait and see dulu lah teman-teman ya. Kita masih wait and see dulu. Kalau dia mantul ini justru malah akan bagus. Tapi kalau turun dari MA 100 sih kita bye-bye sih untuk Artonya tadi. Terus untuk Agro sendiri kita tarikin garis kayak gini, dia sempat breakdown, masih ada satu support yang lumayan kuat di Agro di sini ya. Kalau breaking down dari ini ya bye-bye. Kalau naik di atas itu ya hold. Aduh, udah kebayang nasi Padang. Tadi Gojeknya lama sih ya. Oke. Bicara tentang Gojek Tokopedia bakalan IPO besok Januari 2022. Jadi dekat-dekat Januari kayaknya saham teknologi bakalan bisa hype lagi. Sementara ini masih saham komoditi dulu gitu. Oke. Oke, terus ada sentimen positif nih buat sektor properti. Sentimen positif buat properti itu apa? Yang pertama, salah satunya adalah pemindahan ibu kota negara bakalan mengerek permintaan untuk properti gitu. Jadi ada dampak signifikan untuk jangka panjang gitu. Jadi targetnya akan ada sekitar 400.000 PNS yang bakalan pindah ke ibu kota baru sampai 2030. Nah, penduduk ibu kota baru di Kalimantan Tengah tuh ditargetkan sebanyak 2,75 juta orang pada 2045 gitu. Nah, beberapa emiten properti yang punya lahan di sekitar ibu kota baru ini diantaranya adalah CTRA dan BSDE. CTRA tuh dia punya lahan sekitar Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara. Terus kemudian BSDE ini dia juga punya 500 hektar lahan di Kalimantan Timur gitu. Terus kemudian penjualan properti tahun ini tuh juga udah mulai recover, terlepas dari sentimen pemindahan ibu kota negara ini ya. Jadi penjualan properti tahun ini tuh udah mulai recover, ditandai dengan marketing sales emiten properti itu juga membaik. Jadi per Agustus 2021 kemarin itu Cetra udah mencapai 67,8% dari targetnya, dan Sumarekon juga udah mencapai 80% dari target gitu. Terus semester 1 2021 ini, jadi semester 1 tuh Juni, BSDE itu udah capai 65% target, APLN keren banget udah capai 90% target. Makanya tadi Mtrade ada masuk APLN juga gitu. Sebenarnya Asri juga cakep, menarik secara teknikal, tadi juga naik gitu. Tapi tadi kita beli APLN tuh karena APLN belum naik gitu. Dan dari data Bank Indonesia, pertumbuhan KPR dan KPA per Agustus 2021 ini tumbuh 7,8% lebih tinggi dari Juli 2021. Di 7,4% secara YOY atau year over year dibandingin dengan tahun sebelumnya gitu. Jadi pertumbuhan KPR dan KPA ini memang naik terus sejak akhir 2020 sampai saat ini. Nah, sekarang aku mau review secara teknikalnya nih. Sebelum aku review secara teknikalnya, aku mau absenin dulu teman-teman semuanya. Di sini siapa yang punya saham properti? Coba lihat. Siapa yang punya saham properti di sini? Kalau nggak dapat APLN udah naik terus dari maksimal belinya, ya udah nggak usah dikejar. Selalu ada pilihan baru setiap hari. Punya saham apa teman-teman di properti? Oke, aku mau kasih lihat ya. Ini BSDE. BSDE itu cuakep pakai banget. Jadi kalau wong Jawa bilang, ya cuakep pakai banget BSDE itu. Kenapa cakep pakai banget? Ada yang tahu nggak? Kalau yang tahu ntar aku kasih hadiah Mtrade 7 hari ya. BSDE cakep pakai banget di sini karena dia udah breakout dari 2 resisten sekaligus gitu. SMRA dari pertama di review morning di mtraderebecca.id. Iya dong. Thank you. Ini dia udah breakout dari 2 resisten sekaligus. Ini dia breakout terus kemudian sempat balik lagi. Dan yang kedua, ini udah masuk ke stage 2-nya, breakout 2 ini dia udah masuk ke stage 2-nya. Maru Bosu, Antonius Leo, iya kamu dapat Mtrade 7 hari, langsung DM saya EMT7, nama email WhatsApp. Yang nggak kebagian beli aja biar duitnya makin banyak, langsung ke mtrade.id atau klik link di bio. Ini breakout
dua resisten sekaligus. Ini ada resisten di sini, high yang didapat dari high di September. Terus ini breakout lagi dari MA berapa nih? Tahu nggak? Ini MA Sakti bin Sakral, MA 200 guys. Ini MA 200. Jadi cakep banget ya. Jadi hold aja yang punya. Kalau yang belum punya gimana? Yang belum punya ya tunggu koreksi gitu. BSDE di Mtrade gimana? BSDE sih kita udah sempat TikTok beberapa kali kayaknya ya. Ini dulu beli di 7 September. Yang jangka menengahnya masih hold, yang jangka pendeknya ini cuan 8-11%. Kapan hari itu jangka pendeknya ada jual 3-4%. Ini hari kita hold agak lama karena breakoutnya cakep banget, meskipun jangka pendek kita hold agak lama gitu. Nah buat kamu-kamu yang bingung mau ikutin yang jangka pendek atau jangka menengah, ikut aja dua-duanya. Jadi misalkan belinya di harga yang sama, terus kemudian jual separuh di jangka pendek, jual separuh di jangka menengah. Dan sekarang ketika marketnya udah mulai bagus seperti saat ini, kalau misalkan nggak dijual pun mau ngikut yang jangka menengah, oke aja. Kalau buat saya pribadi saat ini ya, sejak bulan September kemarin saya borong-borong saham, itu kebanyakan saya hold untuk jangka menengah karena saya juga akhir-akhir ini lumayan sibuk juga untuk ngurusin Mtrade sendiri ya. Oke, jadi aku lebih nge-hold. Masuk sekarang FOMO nggak nih? Kalau mau masuk sekarang BSDE ya just tiny size aja. Lebih baik sih nunggu koreksi. Takutnya ntar bisa koreksi kayak Harum gitu. BSDE sih kayaknya ya besok bakalan masih bisa naik lagi. Buat yang scalping sih mungkin masih bisa dapat cuan, tapi lumayan beresiko sih. Kemungkinan hari ketiga atau hari keempat, Rabu atau Kamis itu bakalan bisa koreksi lumayan gitu. BSDE di 970 hold gak? 970 model 970 hold lah itu angka bagus kok. Oke, terus SMRA Sumarecon. Jadi ini aku urutin dari yang aku paling senang dulu. Yang pertama BSDE, terus yang kedua Sumarecon. Sumarecon ini juga parah nih breakoutnya nih ya. Tapi kita di Mtrade lebih fokus ke BSDE-nya gitu. Jadi Sumarecon kalau misalkan dia ada koreksi sampai 850 atau 880 sih ya udah buy aja, buy on retracement gitu. Jadi kita lagi pasangin alarm dan kita mau watch Sumarecon buat buy on weakness. Cuman teman-teman kadang-kadang apa yang aku omongin di saat ini malam ini, kalau kita ngelihat eksekusi secara real time itu kadang-kadang bisa beda. Karena apa? Karena kita ngelihat benar-benar kondisi real time. Jadi misalkan aku bilang nih turun di angka segini bagus, tapi pas di real time tuh kadang bisa jadi dibeli, kadang enggak. Kenapa? Karena kita ngelihat pattern candle. Kalau pattern candlenya jelek dan kita ngelihat masih bisa turun lagi ya, itu bisa jadi nggak dibeli gitu. Ya jadi kita infoin secara real time sih. Buat teman-teman yang mau dapat info real time bisa langsung aja klik link di bio untuk join dengan Mtrade VIP. Nah, CTRA gimana? Yang pada nanyain CTRA nih ya, aku sih sebenarnya paling senang sih tetap BSDE gitu. Cuman aku nggak bisa pungkirin bahwa saham-saham yang lainnya di properti ini juga cakep-cakep gitu. Jadi CTRA ini hari ini dia breakout dari inverse head and shoulders-nya juga. Untuk resistennya sih dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan, disclaimer juga ya, ini berpotensi untuk menguji resisten 1250-an gitu ya. Aku coba cek Mtrade punya CTRA atau enggak ya. Ada modal lama juga yang masih agak-agak minus. Terus ini yang jangka pendek udah untung 12-12,5%, yang jangka menengah beli di bawah juga udah cuan gitu. Terus kemudian Pewon, ini aku udah urutin semuanya. Pewon hari ini breakout, patternnya cakep banget. Ini pattern apa nih coba? Ini pattern saucer dan dia breakoutnya dengan volume transaksi yang gede banget. Next resistennya ada di level 600 sampai 612 ya. Di 600 sampai 612. Terus kemudian ini ada resisten kecil di 540, kemudian resisten keduanya di 600 sampai 612 di sini. Jadi ini cakep banget ya. Jadi yang punya ini hold aja, kalau yang belum punya ya tunggu koreksi. Kemungkinan properti besok masih akan bisa naik lagi, berarti tunggu koreksinya kemungkinan hari Rabu atau hari Kamis gitu. Oke. Jangan trading yang saham goreng-gorengan ketika marketnya lagi cenderung uptrend. Banyak saham yang bagus naik ya, karena saham-saham yang
liquidity-nya kecil banget itu mereka jadi kekurangan demand istilahnya. Jadi istilahnya tuh sekarang tuh orang tuh banyak pilihan, kita nggak mau lagi masuk ke saham-saham yang secara fundamental itu nggak strong. Jadi aku nggak bisa ngomong, tapi tadi ada beberapa yang nanya, tapi aku nggak enak aja ngomong saham itu gorengan atau gimana. Kalau di morning briefing kita lebih enak ngomongnya, karena ini di forum umum terbuka terpapar. Agro masih ada peluang naik nggak? Livia nanya. Masih, kan tadi udah dibahas lagi di area support yang kuat banget. Bingung Miss, mau beli harga pada naik gila-gilaan. Oke, besok aku buatin kontennya ya. Intinya sih sebenarnya gini, kalau udah pada naik gila-gilaan dan mau ngetesnya tuh sejumlah uang yang kamu siap dengan resikonya. Resikonya gimana? Anggap aja dia terus ada koreksi normal turun 10%, siap nggak? Misalkan mau masukin dari total portfolio 10, misalkan mau masukin dari total portfolio itu 1/5 atau 20%-nya, berarti 20 juta dari 100 juta. Kamu mau masukin segitu full. Nah, tapi nggak siap nih dengan resikonya, wah nanti kalau turun gimana ya? Ya jangan dimasukin 20 jutanya. Masukin aja mungkin sekitar 5 jutanya. Jadi kalau ada koreksi pun nggak masalah. Tapi kalau naik, kamu seneng juga. Tapi nggak usah mikir kayak, wah belinya cuma 5 juta, tahu gitu beli 20 juta meskipun udah dipucuk biar dia naik lagi. Nggak bisa kayak gitu. Di saham tuh mesti harus mikirin resikonya dulu. Dan jangan serakah kayak, wah aku nyesel nih belinya nggak sebanyak itu. Anyway, itu aja sih. Banyak yang nanyain consumer good. Aku sebenarnya masih mau ngebahas sektor perbankan lagi, tapi banyak yang nanyain consumer good. Mungkin ini karena ada kaitan dengan properti ya. Aku nyambung ke konstruksi dulu dan semen sebelum aku bahas tentang consumer good gitu. Nah, jadi kalau buat sektor konstruksi sendiri ini masih bisa naik. Dan yang belum telat nih ya, aku bilang ya, yang belum terlalu telat, mungkin udah agak telat dikit karena Entret udah masuk jumlah kemarin dan udah naik, udah cuan gitu. Belum terlalu telat tuh WSKT gitu. Kalau konstruksi yang lain-lainnya udah pada naik gitu. WSKT ini technically mulai menarik, mulai bangun, dan secara fundamental dia tuh bagus juga, udah mulai berhasil melunasi semua obligasinya yang jatuh tempo di tahun 2021 kemarin gitu. Jadi jatuh tempo 28 September itu pokoknya 900 miliar untuk obligasi berkelanjutan 2 tahap 2 2016 dan bunganya 19,12 miliar. Itu dia bisa bayar obligasinya. Terus ada satu lagi obligasi berkelanjutan 3 tahap 3 2018 itu pokoknya 761 miliar, bunganya 22,95 miliar tuh dia udah berhasil bayar semuanya. Terus duitnya dapat dari mana dia bisa bayar obligasi itu? Duitnya dia dapat dari penerbitan baru obligasi 3 Waskita Karya 2021 yang ditujukan buat proses refinancing dan tambahan modal kerja perseroan. Gali lubang tutup lubang dong, terserah wis. Pokoknya bisa bayar utang dan juga bisa beroperasi. Dan yang paling penting pokoknya saham kita naik, itu aja ya. BSKT dibayangin right issue-nya ya. Nanti kalau teknikalnya jelek kita langsung kabur gitu aja. Jadi teknikal tuh penting banget. Itu ada yang nyepam Randy Dastian, Wika. Duh, ini udah kebayang nasi padang gitu. Siapa di sini suka nasi padang? Aku suka banget nasi padang. Oke, Wika ini mirip banget kayak chart properti, tapi bedanya dia udah jalan duluan. Jangka pendek dia bakalan bisa menguji sampai 1430 sampai 1500-an sih, masih bakalan bisa naik. Jadi yang punya di bawah hold aja, kalau ada koreksi yaitu kesempatan masuk. Yang nggak dapat saham yang udah naik-naikan ya sabar aja guys. Market itu buka tiap hari sepanjang tahun, peluang selalu ada. Yang jelas tadi aku ada buat konten di Instagram dan di Reels dan juga di TikTok. Intinya tuh semakin tinggi justru kita harus semakin waspada, bukan semakin FOMO gitu. Memang saat ini tuh kalau dibilang belum sampai di puncak-puncak banget, itu belum gitu. Cuman sebaiknya tetap pakai akal sehat ya. Nadine Toy, tim lo solo enak Miss, iya enak bener. Tadi aku mau bahas apa ya, kok jadi kelupaan. Siapa nih? Yoe Hans, sadis nih.
Kamu dapat M-Trade 7 menit, Deviandra. Deviandra kasih dong M-Trade 7 hari, masa 7 menit? DM saya MT7 nama email HP ya, Deviandra. Tadi pada nanya saham apa ya yang aku mau bahas terus aku lupa ya. Habis properti konstruksi, diingetin dong. Gimana cara tahu saham naiknya optimis itu gimana? Ini pertanyaan bagus, socialdistance.acc. Aku kasih tahu ya. Ini aku akan bahas di M-Trade, aku akan bikinin konten di M-Trade, tim kita akan bikinin konten di M-Trade, dan juga besok di morning briefing akan dibahas. Jadi kalau baru aja belok ke atas gini, ini artinya masih baru, masih fresh. Terus BSDE dan kawan-kawan ini juga masih fresh, masih baru. Bukan berarti nggak ada koreksi normal ada. Tapi perjalanan masih panjang, dia masih bisa melanjutkan uptrendnya lagi. Nah, aku kasih tahu yang riskan, yang agak-agak riskan tuh model apa nih? Nih ya, aku nggak kasih tahu sahamnya, cuman ini teman-teman lihat, aku bersihin dulu secara ya gambarnya, aku bersihin dulu. Jangan lihat kode sahamnya, jangan lihat nama sahamnya. Aku tarik dulu ke sini. Nih, ini udah tinggi banget, ini udah jangan dikejar. Kalaupun beli ini memang patternnya cakep, flag, tapi ini buat swing trading aja gitu ya. Jadi udah kenceng banget naiknya. Tahu kan bedanya? Ini naiknya udah kenceng. Makanya kalau trading tuh jangan cuma lihat hari-harian aja. Kalau trading tuh mesti ngelihat pattern selama setidaknya 1-3 bulan terakhir gitu. Nah, bandingan dengan yang ini nih. Nah, ini kalau yang ini aku kasih tahu. Nah, ini dia baru aja naik. Terus yang ini dia juga baru aja naik, terus ini baru mulai recover kan, kelihatan kan, dia baru di bawah. Terus nih, ini contoh lagi nih, tadi tuh BSDE, Waskita, terus ini Medco. Nah, ini Medco nih dia juga baru aja naik nih patternnya cakep banget. Terus abis itu, aduh, lapar saya. Apa lagi ya? Elsa. Nah, ini dia juga baru aja naik nih. Terus apa lagi ya? Oke, aku kelupaan bahas ini nih. Nih. Ya, ini baru aja naik dan masih bisa naik ya. Jadi ini path-nya aku perbaiki. Si INKP ini kalau misalkan ada koreksi normal 8.000 sampai 8.200, ini bakalan boleh diburu sih teman-teman ya. Ini M-Trade tadi masuk lagi jangka pendeknya ya, karena kemarin sempat jualan di sini, cuannya lumayan tuh belasan %. Jadi ini baru aja naik. Jadi kalau misalkan ada yang nanya, boleh nggak aku ngejar INKP buat simpan beberapa bulan ke depan? Asalkan siap dengan fluktuasi sampai ke level 8.000 nggak masalah. Karena pertanyaannya gini, kenapa nggak tunggu sampai 8.000 aja baru dibeli? Problemnya adalah belum tentu turun sampai ke 8.000, sampai ke 8.100 belum tentu. Jadi sekarang kalau mau nyicip di situ pun nyicip dikit boleh gitu. Jadi istilah kata tuh yang dialokasiin buat INKP ini kamu pakai dulu seperempatnya, terus pas ada koreksi-koreksi beli lagi. Istilah kata tuh kalau naik kamu senang, kalau pas turun kamu senang. Ya kira-kira gitu. Lina MS79, wedding Anifku banyak saham yang cakep, kongret ya. Happy anniversary. INKP gak ada order. Hahaha, saya kerja di dalam. Yaudahlah pakai akun siapa gitu. Halloween Effect gimana Ci strateginya Wi Hardi? Halloween Effect tuh kan cuma secara statistik dibilang bahwa pasar saham di bulan Agustus tuh di level yang terendah gitu. Which is itu bagus dong. Kalau level terendah artinya kan habis itu dia kan ada level yang lebih tinggi atau mantul. Strateginya ya belinya tuh ya dari sekarang, dari kemarin-kemarin malah gitu. Jangan sampai nunggu tanggal 31 udah naik semuanya gitu. Dan window dressing sendiri juga sebenarnya itu tinggal menuai aja, tinggal profit taking aja gitu. Jadi jangan terus kalau window dressing, wah nanti mau window dressing aku masuknya November Desember aja, itu nggak make sense. Oh iya, semen. Lupa tadi mau bahas apa, pokoknya aku udah kelupaan aja. Sekarang aku mau bahas semen karena tadi ada yang galau dengan SMGR. Semen Batu Raja ini ada koreksi dikit
Ya kalau ada koreksi lagi sampai ke level 710-an bisa dibeli sih buat pantulannya lagi 690 sampai 710, tapi belum tentu dia bisa ke situ. Untuk SMBR sendiri ini jangka pendek dia bisa ke 800 sampai 810-an gitu. Jadi kalau mau ngejar di atas ya kecil aja gitu ya. Terus kemudian kalau semen Indonesia gimana? Semen Indonesia sih dia oke-oke aja, nggak jelek kok, nggak usah nangis gitu. Cuman dia memang kapitalisasinya lebih gede, jadi geraknya lebih slow. Ini lagi NNDO 07 Antam di hold sampai Desember, oke nggak? Meskipun aku bilang beberapa saham yang kita beli saat ini tuh bagus buat jangka menengah, dengan perkiraan jangka menengah tuh sampai Desember sampai Januari. Tapi kita nggak boleh saklek, kita nggak boleh pasang kayak harus Desember jualannya atau harus Januari jualannya, enggak. Kita fleksibel aja, kita ngelihat teknikalnya. Kalau teknikalnya jangka menengah itu dia patah secara trennya, baik breakdown MA ataupun breakdown trendline ataupun breakdown dari Darvas box yang kita bangun ya, dari pola super trader yang kita gambar gitu, itu kita boleh jual dulu gitu. Teman-teman kalau di Mtrade jangan cuma lihat stock pick doang, mesti harus lihat morning briefingnya setiap pagi, dan juga setiap Sabtu tuh ada seminar edukasi, itu harus dilihat. Jadi kalau teman-teman tahu alasan dibalik pengambilan keputusan technical and fundamental, itu teman-teman jadi akan lebih mantep. Kalau ada conviction lebih mantep, itu belinya juga lebih berani. Mtrade kok ngajarin money managementnya 10%, 20% sih, itu kan dikit banget gitu. Anyway, kalau kamu mau beli satu saham 100% atau 50%, itu pun terserah juga, asalkan udah mantep secara teman-teman tahu alasan pengambilan keputusannya, dan juga mantep kalau misalkan ada apa-apa cut loss tuh langsung cut loss, nggak stres gitu. George W. Waha, Mtrade pakai robot kan Miss? Ada robot, ada manusianya juga. Bukan robot sih sebenarnya, kita pakai sistem gitu. Biden Gaming UWU 86, Miss semangat nih sampai belum makan. Bukan semangat, ini nggak sempat aja tadi nungguin Gojek ngidam nasi padang. Yohans, Kak aku keren gak? Mending bekal ilmu dulu di Mtrade. Wis, Johans kamu member bukan sih? Karena kamu very nice malam hari ini, ku kasih deh Mtrade 7 hari, langsung aja ketik Mtrade 7 nama email WhatsApp. Kalau udah punya ya kasih aja buat temennya atau buat perpanjangan buat kamu sendiri. MNCN PA William Hobbyist. MNCN not bad, patternnya not bad, tapi aku masih lebih suka sektor yang lainnya. HMSP, thank you diingetin David Chris. HMSP, kamu dapat MT7 nama email WhatsApp, ketik langsung ya, dapat MT 7 hari. Tadi aku tuh mau ngebahas sektor consumer good, tapi terus lupa. Oke, ada yang menarik dari HMSP, HM Sampurna. Ini bentuk pattern apa nih yang bisa jawab? Aku pilih 3 orang dapat Mtrade 7 hari ini. Ini bentuk apa dan apa artinya? Wah, ini udah aku gambar loh. Ya. Dia lagi ngebentuk apa nih? Bentuk apa nih? HMSP nih. Gimana kalau aku nge-live sambil makan lain kali? Vindi 14, Irwan Jir, WLX 0492, langsung aja DM saya dengan kode EMT7 nama email WhatsApp. Karena jawaban kamu benar, ini dia ngebentuk double bottom dan bentar ya. Dan kira-kira resisten yang didapat dari pola double bottomnya ini, kalau aku bisa proyeksikan, bakalan kena sekitar area 1145 sampai 1160 gitu. Ini pas banget, di sini ada resisten high di 23 Juli 2021. Jadi HMSP itu sebenarnya buat teman-teman yang beli di bawah angka 1050 itu bagus. Yang punya di atas itu yang merasa nyangkut juga nanti kalau misalkan pas naik bisa kurangin posisi bertahap. HMSP buat tahun 2022 gimana?
Tantangannya cuman kenaikan cukai rokok itu aja. Tapi dengan recovernya COVID-19 ini sebenarnya ini juga bagus buat HMSP ke depannya gitu. Apakah ini waktunya beli? Well, kalau buat value investor, HMSP ini memang valuasinya lebih murah daripada tahun-tahun sebelumnya. Bisa beli di bawah angka 1080 itu memang masih bisa untuk investing. Cuman kan nggak harus beli HMSP ya, saham banyak juga. Kalau misalkan teman-teman nggak suka rokok atau gimana ya, nggak harus lah. Terus kemudian gagal breakout, tapi ya tenang aja, sabar dong. Itu kan perusahaan berkapitalisasi besar, breakoutnya juga nggak cepat gitu. Indofood sukses makmur, ini banyak ditanyakan juga karena dia sektor komoditas, consumer good. Dia nurut banget sama MA berapa nih? MA 200-nya. Indofood sukses makmur. Jadi kalau misalkan dia berhasil breakout dari garis biru ini atau MA 200-nya, ini bakalan cakep banget gitu. Oke. Mrs. Yahaan, ITMG gimana saat ini udah punya Adaro dan Indi? Intinya tuh ya, kamu kalau punya modal bawah itu cuannya udah 20% lebih, kamu menangan, boleh ngehold, nggak apa-apa. Karena kalau ada fluktuasi pun paling nanti kayak koreksinya tuh berkurang sekitar 5-10% tuh masih cuan. Tapi kalau mau di profit taking sekarang juga silahkan, nggak salah. Intinya punya modal bawah menangan. Pegas. Pegasnya cakep banget juga sih, cuman Mtrade nggak ambil Pegas karena udah kebanyakan saham juga kemarin ya. Jadi ya intinya ini lagi pada bagus semua untuk sektor komoditas, dan ini breakout dari pattern saucernya dia untuk Pegas. Next dia akan menuju ke 1535. Kalau mau masuk di Pegas sih tunggu turun dulu deh ya. Tunggu turun dulu untuk Pegas. Ini aku kasih alert. Oke, kalau Pegasnya ada koreksi kita akan infoin di Mtrade gitu. Kalau masuk di level sekarang agak-agak ketinggian. Pegas OTW 2000 masih jauh ya. 1535 dulu, terus ada normal correction, baru nanti perjalanan kalau dia breakout dari 1535 dia menuju ke 1835 dan seterusnya. Tunggu sabun digital. Itu loh, aku keinget, ada yang bilang sabun digital, aku keinget sektor retail, Rals. Ada yang perhatiin nggak? Rals hari ini breakout juga loh. Dia breakout dari MA berapa nih? Ini MA 200. Dari MA 200 nih, MA sakral juga. Ya, jadi jangka pendeknya dia bakalan ke 800 dulu, uji 800 sampai 845 gitu. INKP aku udah bahas tadi. Unilever kelupaan. Unilever juga bakalan bagus kalau COVID-19-nya udah recover. Ini level entry buat investor. Kalau buat trader ya, saham yang lain masih ada yang lebih bagus lah. Oke teman-teman, udah hampir jam 9. Teman-teman langsung aja DM atau teman-teman langsung aja klik link di bio atau ke mtrade.id buat gabung dengan Mtrade sebagai VIP user. Kalau belum ada dana buat jadi VIP user, download aja Mtrade gratis, karena kita juga banyak sekali konten-konten gratis dan edukasi gratis yang pastinya bermanfaat buat kamu semua. Dan meskipun gratis, ulasan-ulasan kita juga kita pilih buat saham-saham yang potensial gitu. Cuman bedanya kalau yang gratisan nggak ada stock pick, nggak ada tanya jawab, nggak ada analisis FATA yang mendalam, dan beberapa event tuh nggak bisa diakses. Itu aja. Thank you semuanya, stay healthy everyone, dan jangan lupa yang mau join dengan tim Mtrade sebagai coach atau sebagai trader, dibimbing langsung sama saya, langsung ke mtrade.id/coach atau mtrade.id/career, CAREER. Usia maksimal 26 tahun, kalau bisa nih jurusan akuntansi, IPK minimal 3,6, dan kita juga hiring untuk equity research dengan pengalaman bekerja di sekuritas minimal 2 tahun, dan pastinya berkomunikasi dengan bagus, dan juga kalau bisa tuh punya sertifikasi
BPPE atau WMI. Kalau punya dua-duanya bagus banget. Yang suka mengedukasi, yang mau growing bareng Mtrade, yang mau kasih dampak buat Indonesia, ayo langsung aja bergabung dengan Mtrade ke mtrade.id/karir. Salam profit, good night. Thank you nasi padang, thank you White Free ID. Dadah. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.